Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Helmi Volasitorus dengan NIM C1C019119 dari kelas R13 Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan anggaran kas. Definisi anggaran kas. Anggaran kas didefinisikan sebagai alat penting dalam proses perencanaan dan pengendalian keuangan usaha, karena di dalamnya terdapat estimasi penerimaan dan pengeluaran kas untuk periode tertentu di masa datang, sehingga akan bisa diketahui kapan perusahaan dalam keadaan defisit atau surplus kas, serta kapan perusahaan bisa memperoleh laba dan menjamin likuiditas usaha. Dengan menyusun anggaran kas, akan dapat diketahui kapan perusahaan dalam keadaan defisit kas atau surplus kas karena operasi perusahaan. Dengan mengetahui adanya defisit kas jauh sebelumnya, maka dapatlah direncanakan sebelumnya penentuan sumber dana yang akan digunakan untuk menutupi defisit tersebut. Untuk mengetahui keadaan surplus atau defisit kas suatu perusahaan sebagai berikut. Tujuan dari anggaran kas yang pertama yaitu alat memantau keadaan kas secara terus-menerus. Yang kedua, menyesuaikan kas dengan total modal kerja, biaya, pendapatan penjualan, dan utang. Yang ketiga, memberikan gambaran posisi kas akhir setiap periode dari kegiatan operasionalnya. Yang keempat, menemukan kekurangan dan kelebihan kas, serta menentukan kebutuhan pembiayaan dari kelebihan kas untuk investasi. Kelima, mengukur keberhasilan atas target yang sudah dibuat. Dan yang terakhir, alat mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan. Tahapan menyusun anggaran kas. Yang pertama, tentukan arus kas masuk ke perusahaan dalam sebulan. Kedua, tentukan arus kas keluar dari perusahaan dalam sebulan. Yang ketiga, arus kas masuk harus lebih besar dari arus kas keluar. Yang keempat, saldo akhir untuk bulan pertama menjadi saldo akhir untuk bulan kedua. Yang kelima, jika arus kas berubah negatif, maka harus meminjam uang. Yang keenam, konsisten dengan anggaran kas selama periode yang direncanakan. Metode penyusunan anggaran kas. Yang pertama, metode penerimaan dan pembayaran. Dengan metode ini, anggaran kas disusun berdasarkan kolom. Ada dua bagian. Bagian pertama adalah tanda terima dan bagian kedua adalah tanda pembayaran. Yang kedua, metode untung dan rugi yang disesuaikan. Metode ini juga disebut laporan arus kas. Jenis anggaran ini disiapkan untuk jangka panjang. Ini memberikan lebih banyak rincian pendapatan dan pengeluaran sehubungan dengan perencanaan jangka panjang. Yang ketiga, metode neraca. Metode ini sangat mirip dengan metode untung dan rugi yang disesuaikan. Dengan metode ini, semua item neraca dicatat pada sisi masing-masing kecuali kas. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menyusun anggaran kas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan kas, antara lain anggaran penjualan, keadaan persaingan di pasar. Posisi perusahaan dalam persaingan cukup kuat akan memperbesar penerimaan syarat pembayaran yang ditawarkan perusahaan. Kebijaksanaan perusahaan dalam penagihan piutang, budget perubahan aktiva tetap, khususnya rencana tentang pengurangan aktiva tetap. Rencana-rencana perusahaan tentang penerimaan kas dari sumber lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran kas, antara lain budget pembelian bahan mentah, khususnya rencana tentang jenis dan jumlah bahan mentah yang akan dibeli dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Keadaan persaingan pasar supplier bahan mentah di persaingan pasar yang lebih keras akan memperkecil pengeluaran kas. Posisi perusahaan terhadap pihak supplier bahan mentah. Syarat pembayaran yang ditawarkan oleh supplier bahan mentah, budget upah tenaga kerja langsung, budget biaya administrasi, budget perusahaan aktiva tetap, khususnya rencana tentang penambahan aktiva tetap. Yang terakhir, rencana-rencana perusahaan tentang pengeluaran-pengeluaran kas untuk keperluan lain-lain. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih.